Ini umurnya pas 35 hari. Dan untuk bulu-bulunya yang rontok semakin banyak, bulu-bulu baru yang tumbuh juga lumayan banyak. Nah, langsung kita tuang aja. Terus sudah kita masukin. Udah seperti ini. Itu malah bikin burung ini pasti manja gitu ya. Walaupun burung itu tidak kita godain gitu ya. Oke teman-teman, ini saya udah ada jangkrik. Dan ini ada trotolan yang umurnya itu 35 hari. Nah, jangkrik yang mau saya berikan ini jumlahnya ada 10. Nih teman-teman, jadi sebelum kita berikan ke trotolan itu kita sudah siapkan dulu di wadah lain. Kalau saya biasanya hilangin kaki-kakinya dulu. Paling untuk kepalanya saya remuk, terus kaki-kakinya saya hilangin semua. Ini biasanya kalau udah 1 bulan kepalanya tidak saya buang, tapi kalau umur sekitar 25-an itu untuk kepala juga saya buang gitu ya. Nah, jadi kenapa harus ditaruh di wadah dulu? Nah, ini untuk mencegah ini ya, mencegah trotolan itu manja ya. Jadi jangan pernah menyiapkan jangkrik itu burungnya juga melihat gitu di saat kita menyiapkan jangkrik, karena nanti burung itu akan terbiasa dan tahu saat kita memberikan jangkrik dan dia itu menunggu. Nah, dari situ bisa timbul manja. Walaupun ini ya, walaupun jangkrik yang kita berikan itu banyak dan kita juga jarang menggoda burung gitu ya, jarang digoda, jarang berinteraksi, tapi saat kita memberi pakan, saat kita memberi jangkrik itu kita sering memperlihatkan ke burung. Seperti burung kita buka kerodong, terus kita di samping burung itu nyiapin jangkrik, semisal dari wadah jangkriknya nih kita ambil, terus cepuk yang ada di sangkarnya juga kita ambil, tapi kita nyiapin jangkriknya di luar itu dilihat gitu. Saat menyiapkan itu burung itu nungguin gitu, jadi bisa jadi itu membuat trotolan manja gitu ya. Nah, oke, ini udah saya siapkan. Sekarang kita ambil cepuknya. Nah, oke teman-teman, langsung kita ambil tempat pakannya. Nah, ini buat wadah jangkriknya. Nah, langsung kita tuang aja. Terus sudah kita masukin. Udah seperti ini, burung bisa langsung kita cantelin. Jadi udah nggak perlu diotak-atik aja gitu ya. Cuma ini kan buat edukasi, jadi ini saya buka dulu biar teman-teman lihat trotolan saya di usia 35 hari ini. Untuk jumlah pemberian jangkrik itu ini ya, patokannya nggak harus sama ya, nggak harus 10 gitu ya. Teman-teman bisa memberikan, mungkin bisa kurang dari 10. Kalau untuk saran saya sih minimal 7 itu udah minimal. Dan kita bisa lihat juga kondisi burung. Kalau burungnya itu ada identifikasi jinak, manja gitu ya, itu usahakan minimal 10. Teman-teman bisa memberi 15 gitu ya. Pokoknya biar burung ini tidak kekurangan gitu ya. Karena biasanya awal burung itu mudah jinak itu karena merasa kurang. EF biasanya yang jadi sumber utama itu ya. Jadi mungkin di saat waktu ngeloloh itu sering telat, itu bisa. Terus atau mungkin saat ngeloloh nggak telat, tapi setelah sudah bisa mandiri pemberian jangkrik
kita setting rendah, akhirnya karena burungnya itu ternyata sama jangkrik itu sangat suka, dan saat sekali dia makan itu kurang. Nah itu bisa menyebabkan manja juga gitu ya. Intinya kalau mau memberi EF itu jangan tanggung, jangan sampai burung merasa kurang. Mending nggak usah dikasih, mending diganti pakai protein tinggi gitu ya, daripada dikasih jangkrik tapi semisal jumlahnya cuma 3 gitu ya. Itu malah bikin burung ini pasti manja gitu ya, walaupun burung itu tidak kita godain gitu ya. Jadi burung pokoknya pemberian jangkrik itu jangan sampai kurang, kalau bisa itu lebih. Jadi untuk 10 ini menurut saya ideal sih, ukuran ideal untuk murai trotol gitu ya, karena biasanya murai trotol itu nanti saat sekali makan tuh akan habis 6 sampai 8 lah ya. Jadi biar bisa nyisa 1 atau 2 gitu, jadi dia tidak merasa kurang karena saat sekali makan ada sisa. Nah jadi kan sebentar lagi sisa itu akan dihabiskan gitu ya, dan tidak merasa kurang. Nah terus kalau trotolan itu sudah terlanjur jinak, dalam artian dari awal pembelian nih sudah ada jinak-jinaknya. Nah teman-teman bisa melakukan pemberian jangkrik itu ya paling tidak 15, pokoknya kasih yang banyak, atau mungkin bisa lebih kalau semisal tidak ada protein tinggi nih. Nah teman-teman bisa juga pakai full EF, tujuannya untuk mengobati burung trotolan itu agar tidak jinak manja lagi. Nah, caranya teman-teman pemberian EF itu hanya sekali saja di pagi hari. Ini untuk yang ini ya udah miyik, udah manja gitu ya, di umur-umur sebulan udah manja gitu ya. Nah itu kan ditakutkan kedepannya lagi susah ngilanginya. Jadi kalau teman-teman punya umur-umur sekitar 1 bulan 2 bulan dan masih miyik gitu ya, nah saran saya pemberian EF dikasih yang sekalian banyak aja, pemberian kalau bisa sekali aja. Dan pemberian EF ini untuk yang sudah miyik itu bisa diakalin waktu pemberiannya. Pemberiannya itu di saat burung belum merasa lapar ya, pagi-pagi. Kalau biasanya kita memberikan jam 7, kita berikan jam 6. Kalau kita biasa berikan jam 6, nah kita bisa memberikan sebelumnya, atau kita bisa ngakalinya di saat burung itu belum bangun. Jadi sudah kita kasih EF biar nanti di saat burung bangun itu dengan keadaan di dalam kandang itu sudah ada jangkriknya. Nah teman-teman bisa mencoba selama 1 minggu, atau ya sekiranya teman-teman bisa melihatlah reaksinya bagaimana gitu ya. Nah itu teman-teman bisa melakukan itu biar burung terbiasa tidak menunggu dikasih makan, karena saat dia bangun sudah ada makanan yang bisa mencukupi dia itu sampai sore, dan besok lagi seperti itu lagi. Jadi dia nggak pernah merasa menunggu, nggak pernah merasa kurang, dan dia tidak minta perhatian lagi sama majikannya gitu ya. Ya tentu saja jangan juga digodain gitu ya, pokoknya sampai ada reaksi burung ini tidak jinak lagi gitu ya. Nah teman-teman, ini umurnya pas 35 hari, dan untuk bulu-bulunya yang rontok semakin banyak, bulu-bulu baru yang tumbuh juga lumayan banyak. Nah ini di kepalanya nih, ini rontok dan tumbuh baru juga. Untuk trotol itu tidak seperti burung dewasa. Kalau burung dewasa itu kan saat mabung dia rontok bulu dan ganti bulu baru. Nah kalau trotol ini rontok, ganti bulu baru, dan tambah bulu baru juga, karena dia nambah pori-pori baru gitu ya, karena pertumbuhan ininya fisiknya itu nambah gitu ya.
Nah, kenapa ini bisa cepat ya, karena pemberian pakannya itu tidak kurang, terus burung ini tidak banyak gangguan gitu. Nah, sudah saya bahas juga di video-video saya sebelumnya. Jadi perawatannya itu sangat simpel. Pokoknya cukup kita beri pakan, kita pegang kandang itu hanya beberapa detik. Selanjutnya sudah kita bisa candelin saja, kita kerodong, tapi dengan kerodong yang tipis, agar burung tetap makan dengan lahap, makan dengan ini ya, porsi yang banyak gitu ya. Kalau kerodongnya tebel, itu burung akan lebih banyak diam dan tidur, jadi males-malesan makan gitu ya. Jadi pengkerodongan pun ya ada caranya gitu, jadi nggak asal dikerodong gitu ya. Karena ada pertanyaan, burungnya udah full kerodong tapi kok lama gitu ya. Ya mungkin di kerodong dia ini kerjanya tidur, jadi ya mau pertumbuhannya bagus bagaimana kalau kerjaannya tidur gitu ya. Jadi pengerodongan pakai kerodong yang tipis. Terus pemberian pakannya ya harus bagus, kayak jangkrik juga harus ini ya, jangkrik yang isi ya, isinya itu ya isi sayuran, ya isi buah-buahan. Jangan cuma jangkrik yang ini makan daun kering. Terus kalau ada kroto ya udah jor kroto aja. Pokoknya pakan itu harus berlimpah untuk trotolan itu. Jangan berpikir nanti takut nanti dewasa jadi ketergantungan, nanti settingannya susah gitu ya. Ya nggak seperti itu. Trotolan ini butuh pakan banyak itu untuk pertumbuhan, bukan untuk gacor gitu ya. Karena gacor itu ada masanya. Untuk burung trotolan itu paling-paling ya rajin ngeriwik aja gitu ya. Beda sama udah dewasa. Nah, udah dewasa kan biasanya kita hitung nih, dikasih segini bagaimana gitu ya. Biasanya kita nyari setelan ini terendah dalam artian burung masih rajin bunyi gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Usahakan trotolan itu tidak jinak, usahakan trotolan itu makannya banyak, usahakan trotolan itu tidak banyak gangguan, bisa dengan full kerodong, dengan catatan kerodong tipis gitu ya. Untuk pemandian, penjemuran cukup seminggu sekali saja. Pokoknya simpel lah, perawatan trotol itu lebih simpel daripada nanti saat perawatan pastol itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, biar videonya makin banyak yang nonton dan bermanfaat juga untuk teman-teman kicau mania yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.